Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Lampung Tengah yang akan digelar serentak 9 Desember 2020 mendatang. Rakor diikuti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pemungutan Kecamatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Camat se-Kabupaten Lampung Tengah. Rapat koordinasi digelar di Gedung Nuobala, Sesat Agung, Gunung Suki. Pejabat sementara Bupati Lamteng Adi Erlansyah didampingi PJ Sekretaris Daerah Nirlan mengatakan secara umum persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah berjalan normal dan belum menemui kendala. Namun yang perlu diingat, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah saat ini digelar dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu, Erlan mengajak semua pihak benar-benar mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah ini dengan baik dan benar. Persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan perhatian ekstra untuk mencegah munculnya klaster baru penularan COVID-19 baik di tempat pemungutan suara maupun di lingkungan masyarakat. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan kita bisa terpapar COVID-19. Saya bisa menyampaikan sedikit pengalaman karena saya baru selesai menjalani isolasi setelah dinyatakan terpapar COVID-19. Walaupun tanpa gejala, tetapi virus itu ya sudah ada di dalam tubuh kita. Banyak yang bertanya di mana saya kena. Ya saya juga bisa menduga-duga di mana, karena kegiatannya sangat padat. Bisa saja pada saat kita melaksanakan sosialisasi bersama Forkopimda, kita berkunjung ke pasar, ke rumah makan, ke mall, ke masjid, ke puskes. Setelah itu hati kita yang sulit teman. Selama kegiatan saya tetap pakai masker, pakai face shield. Tapi setelah itu, karena sudah sampai waktu makan siang, setelah dari masjid kita makan di rumah makan, Pak. Makan di rumah makan membuka masker. Jaraknya ya mungkin duduk itu yang sampai semeter lah. Selama kita makan kita membuka masker. Di sana orang seliweran mengunjungi, baik itu karyawannya dan juga masyarakat yang lain yang ada di rumah makan itu. Saya sendiri mengalami tahu di belakang sudah ada yang nyamperin. Ya karena sudah lama ketemu juga di belakang. Nah, kita nggak tahu karena dari secara medis penyebaran itu bisa dalam jarak di bawah 1,5 meter mungkin ya Pak dari sini. Ketika dia berbicara, dropletnya iya. Nah oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian bersama Pak pada penyelenggara bagaimana dari pelaksanaannya supaya tidak terjadi klaster COVID-19. Ya kita tetap wajib melaksanakan berikhtiar ya. Tapi soal kalau memang sudah takdir harus kena, ya harus kena. Nggak bisa kita menghindar. Nah, jadi ini memang betul-betul perlu kita laksanakan dan menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu karena situasi
COVID-19 di Provinsi Lampung, terutama di Bandar Lampung, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Hari ini kita menerima pasien dari Bandar Lampung ya Pak, karena tidak tertampung lagi di rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Jadi kita saat ini menerima 3 pasien, karena sudah tidak ada kamar lagi di sana. Oleh karena itu, karena kita akan selalu berinteraksi, sama saja KPU Bawaslu ketemu dengan KPU Bawaslu dari provinsi, begitu juga ya pejabat-pejabat yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah terpapar COVID-19, maka kita juga harus menyampaikan itu supaya bisa dilakukan tracing. Jadi saya positif, Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu itu di tracing sampai 50 orang lebih Pak, termasuk istri saya, anak, dan semua yang selama 3 hari itu berinteraksi. Tapi alhamdulillah saat itu tidak ada yang positif, semuanya negatif. Nah, jadi mungkin juga saya nggak tahu nih, virus ini mungkin ada yang ganas, ada yang sedang-sedang saja gitu ya, mungkin ada yang jinak gitu kan, sehingga dia nggak menyebar. Atau karena memang daya tahan tubuh gitu ya, karena daya tahan tubuh kita, imun kita kuat, sehingga kita tidak menularkan varian lain. Dan kenapa saya sudah aktif? Karena memang sesuai Permenkes, kalau kita sudah isolasi 2 minggu dan tidak ada gejala, maka walaupun virus yang sisa-sisanya masih ada, tetapi dia tidak infeksius lagi, tidak menyerang tubuh kita dan tidak menularkan lagi dengan orang lain. Dan tidak perlu dilakukan swab ulang, yang begitu banyak ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kalau mau nunggu swab ulang, ya harus lebih dari 1 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan memastikan. Jadi karena masih ada sisa-sisa virus itu yang mungkin masih bercokol ya, masih di hidung, di tenggorokan, tapi dia tidak infeksius. Pemilihan bupati dan PJS Bupati Adi Erlansyah berharap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada bersama aparat keamanan, Dinas Kesehatan, dan BPBD Lampung Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen. Erlansyah juga mengajak seluruh komponen bekerja bersama untuk mengantisipasi semua permasalahan yang tidak diinginkan. Dari 8 kabupaten kota yang menggelar pilkada, DPT dan TPS di Lampung Tengah paling banyak. Ini artinya dibutuhkan energi ekstra dari semua elemen, baik penyelenggara dan Forkopimda, untuk mengawal pelaksanaan pilkada. Pemirsa, rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah ini juga diikuti Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam paparannya, Bawaslu Lampung Tengah mengingatkan agar anggota Bawaslu bekerja keras demi terciptanya pemilihan yang kondusif, sehingga tidak muncul pelanggaran seperti politik uang dan pelanggaran lainnya. Seluruh anggota Bawaslu di setiap kecamatan harus bisa mengawasi setiap kampanye yang dilaksanakan oleh tiap pasangan calon bupati yang sekarang ini sedang giat dilakukan. Selain itu,
pilkada yang digelar 9 Desember mendatang juga harus menerapkan protokol kesehatan di tiap TPS. Setiap pemilih harus menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke bilik suara karena sesuai dengan peraturan pemerintah untuk menjaga agar virus corona tidak merebak kembali. Sebagai Bawaslu yang diberikan kewenangan yang luar biasa oleh undang-undang, tentu kami, Bapak Ibu semua, harus bisa melahap semua aturan, karena di dalam Bawaslu yang namanya pelanggaran itu cukup banyak. Di antara pelanggaran itu ada pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini banyak lagi, Pak. Ada terkait dengan ASN, kemudian TNI Polri, kemudian pejabat BUMN, pejabat BUMD, pegawai kontrak, dan lain-lain. Itu semua punya aturan masing-masing. Dan itu masuk bagian kami juga yang harus kami awasi. Ditambah dengan aturan kepemiluan, atau dalam konteks hari ini adalah pilkada, pemilihan bupati. Itu semua juga harus kami lahap aturan itu. Kemudian aturan tentang penyelenggaraan teknis pemilihan bupati yang hari ini diselenggarakan oleh rekan kami KPU dan jajarannya. Kami juga harus bisa melahap PKPU, kemudian edaran, juknis, dan lain-lain. Itu semua yang kami lakukan. Maka dalam konteks ini kami Bawaslu secara maksimal itu bekerja berdasarkan apa yang menjadi kewenangan kami. Sementara Ketua KPUD Lampung Tengah, Irawan, mengatakan partisipasi merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan sebuah pesta demokrasi. Karena itu, partisipasi pemilih yang tinggi sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi kuat kepada siapapun yang menang. Untuk mencapai semua itu, diperlukan sosialisasi dan pendidikan politik agar masyarakat mau menggunakan suaranya. Meski begitu, juga dibutuhkan kesiapan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di setiap TPS. Yang kami hormati PJ Bupati, bukan hal yang mudah buat kami, Pak Bupati. Di 2.390 dikali dengan 9 orang untuk kami mengedepankan protokol kesehatan. Hari ini kami juga sedang koordinasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana rapid test itu dilaksanakan di 39 tempat di 28 kecamatan. Ini kami terus koordinasi dalam rangka menjaga, mengedepankan, dan mensosialisasikan protokol kesehatan. Tapi ada hal yang lebih khusus lagi buat saya, yang dalam kesempatan ini harus saya sampaikan. Karena saya tahu persis pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang ada di wilayah di 28 kecamatan ini hadir di hadapan kita. Kami mohon bahwa pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang ada di 28 kecamatan di 311 kampung ini mensosialisasikan untuk hadir ke TPS. Karena TPS kami adalah TPS sehat. Kalau ini tidak dilakukan, sulit untuk kita bilang mencapai angka 77,5% di Pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi Covid ini. Karena orang akan lebih memilih untuk diam di rumah daripada hadir di TPS yang tadi dikemukakan oleh Pak Bupati bahwa kita tidak tahu siapa OTG itu. Kapan kita kenanya hantu Covid itu bentuknya seperti apa kita tidak jelas.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati atas nama PPK di 28 kecamatan, kami mohon bantuan, kami mohon partisipasi, kami mohon support moral kepada semua Bapak Camat di 28 kecamatan, serta diteruskan ke bawah sampai dengan 311 kampung untuk mensosialisasikan tentang hadir di TPS dan datang menggunakan hak pilihnya. Karena di TPS itu nanti akan ada TPS sehat. Kenapa saya sampaikan di TPS sehat? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Asisten tadi, bahwa aturan di KPU, PKPU sudah mewajibkan kita semua yang hadir di TPS dalam rangka baik pelaksana maupun pemilih itu mengedepankan protokol kesehatan. Karena sudah mengedepankan protokol kesehatan, tantangannya tinggal bagaimana antibodi yang bersangkutan baik pemilih maupun petugas. KPUD Lampung Tengah sendiri telah melakukan berbagai persiapan agar dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak ada klaster baru. Berbagai persiapan yang sudah dilakukan, mulai dari tes cepat COVID-19 terhadap penyelenggara pilkada, hingga protokol kesehatan di TPS. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah ini mendapat dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang diwakili DPRD Lampung Tengah. Sebagai salah satu bentuk dukungan diantaranya disetujuinya anggaran yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah. Menurut Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, dukungan anggaran itu tidak hanya diberikan kepada KPUD, tapi juga Badan Pengawas Pemilu. Ia berharap lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu di Lampung Tengah ini dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, sehingga pemilu dapat berlangsung baik. Selain sukses dalam pelaksanaan pilkada, DPRD Lampung Tengah juga berharap KPUD dan Bawaslu dapat mencegah terjadinya penularan virus corona dalam proses pilkada nanti. Dan saya sudah titipkan kepada Ketua KPU, permintaannya nggak ada yang kami potong kecuali tidak pedulian kepada COVID. Kalau ada dari BPK, ada pemotongan-pemotongan, laporkan kepada saya. Inti dari pelaksanaan ini baik adalah Bawaslu dan anggaran tersebut sudah kami siapkan. Apa yang diminta sudah kami berikan. Kalau ada pemotongan-pemotongan, laporkan kepada saya. Saya tidak pernah minta uang kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu terhadap itu semua. Benar? Pemilihan kepala daerah ini adalah belahan kepala kampung. Saya ingin semuanya. Saya yakin semuanya kepengen menjadi seorang bupati, paling tidak nanti anak dan cucunya. Jangan dikira Pak Adi Erlangsa itu bisa jadi seperti ini bukan karena bapaknya. Siapa Adi Erlangsa? Cuman karena perjuangan bapaknya beliau bisa jadi seperti ini. Jadi yakinlah apa yang kita lakukan baik, besok pada anak cucu kita akan terjadi kita seperti ini. Jadi kepada teman-teman Padwasam, kalianlah semuanya yang akan berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa temuan yang sampai hari ini tidak jelas penanganannya.
surat undangan kabar hajatan. Masih banyak gambar calon nempel di pohon. Kemana uangmu untuk sapu bersih itu? Ini tugas Panwas. Kemana uangmu untuk itu? Katanya semua transparan dan lain sebagainya. Telah kita hari. Siapapun yang menang, kita akan dukung. Dan siapapun yang memimpin, kita akan bantu bagaimana supaya rakyat Lampung Tengah lebih sejahtera. Intinya hanya itu. Dan Lampung Tengah sudah beberapa kali. Lampung ini daerah yang sudah saya laporkan kepada KPK langsung, Ketua KPK, bahwa yang namanya Lampung Tengah ini ada yang namanya perusahaan yang selalu membajak yang namanya demokrasi. Korporasi membajak demokrasi. Nah, saya sudah minta kepada KPK awasi dan cegah. Kalau memang masih melakukan, tangkap, supaya kita betul-betul mendapatkan pemimpin yang betul-betul baik. Dan sudah direspon pada saat itu kami di Lampung jujur 2 kali pemilihan gubernur dengan uang yang berteronton itu, sehingga siapa yang kenal mereka tapi dia menang jadi seorang gubernur. Itu bukan katanya bahwa waktu itu kita berikan masukan, nggak juga bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan, saya nggak tahu kenapa. DPRD Lampung Tengah juga menyatakan siap mengawal pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah. Jika di lapangan ada temuan pelanggaran, DPRD Lampung Tengah siap memproses dan melaporkannya. Pemirsa, komitmen netralitas juga aparatur sipil negara dan aparatur kampung pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyatakan sudah menerima laporan dari Bawaslu. Pemkab berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, semua dana hibah juga sudah clear dan tinggal tunggu pelaksanaannya. Masalah calon pemilih yang belum melakukan perekaman EKTP, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan dibuka meski hari libur. Dan perekaman dipercepat. Kantor Disdukcapil akan buka hingga sore hari. Khusus untuk perekaman di kecamatan, pejabat Bupati Lampung Tengah meminta untuk menunggu perkembangan. Meski begitu, dapat diberikan surat keterangan. Yang terpenting, masyarakat sudah melakukan perekaman. Karena suksesnya pilkada ini, saya kira ada 2 hal yang paling penting. Pertama, bahwa pilkada berjalan dengan aman, lancar, tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak terbentuk klaster COVID-19. Kemudian Lampung Tengah ini dari 8 kabupaten kota itu yang paling banyak DPT-nya Lampung Tengah. Ada 922.468. Ini yang terbesar. Begitu juga TPS-nya, ya, kita yang paling banyak saya kira. Nah, ini memang perlu energi ekstra ya, dari semua elemen, baik itu penyelenggara, Forkopimda dan semua OPD terkait itu untuk mengawal pelaksanaan ini bisa selesai. Kami juga sudah menerima beberapa laporan-laporan dari Bawaslu tentang dugaan pelanggaran oleh aparat kampung, ya, itu juga sudah masuk ke kami dan nanti akan kita segera tindak lanjuti. Ya. Dan mudah kemudian untuk dana hibah itu semua sudah kita sudah clear, sudah kita salurkan. Saya kira tinggal kita nanti menunggu pelaksanaannya. Ini kita akan lakukan percepatan, ya. Jadi salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendak bahwa nanti kantor di Capil itu akan buka, ya. Tidak ada hari libur, ya. Jadi Sabtu Minggu itu kita akan tetap buka untuk bisa melayani masyarakat supaya perekaman itu bisa berjalan maksimal.